Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, tema kita tentang dia malam ini. Bagaimanakah kondisinya, apa yang dia pikirkan, apa yang ada di isi hatinya ya. Kita akan coba baca. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi dia malam ini. Bagaimanakah kondisinya? Bagaimanakah perasaan dia saat ini? Dan ini juga bisa vice versa ya. Ini energi banyak orang, bisa rasanya bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku melihat di sini ada garden, seperti akan ada suatu pertemuan ya. Jadi malam ini dia punya keinginan atau punya planning ingin bertemu dengan kamu. Karena mungkin weekend kemarin itu ada yang membatalkan sebuah rencana, misalnya kan ingin bertemu nih, tapi nggak jadi. Nah, di sini aku melihat mungkin ada sebuah planning yang dia rencanakan lagi ya, bahwasanya ingin bertemu dengan kamu. Karena di sini ada garden, mungkin kamu akan bertemu di sebuah taman ya, di taman yang dulunya mungkin tempat awal kamu dengan dia itu mungkin dekat ataupun mengatakan cinta ya, seperti ingin mengulang kembali ya memori atau kenangan yang dulu pernah ada gitu ya. Nah jadi ini dia seorang laki-laki yang mungkin lebih tua dari kamu, atau dia seorang perempuan yang mungkin lebih tua. Intinya ada perbedaan usia di sini antara kamu dengan dia ya. Nah, dan aku juga melihat antara kamu dengan dia itu ya memang berjauhan sepertinya. Seperti dibatasi oleh laut atau samudra yang luas gitu ya. Atau dibatasi oleh gunung-gunung yang tinggi ya. Jadi, nah, pertemuan inilah sebenarnya mungkin sudah sering direncanakan, tapi sering batal juga. Jadi ada kerinduan yang memuncak, malam ini mungkin dia kayak pengen banget, kalau aku pengen weekend ini kita ketemu, atau aku pengen secepatnya untuk bertemu dengan kamu ya. Dia seperti akan berlayar menuju ke kamu. Jadi apa yang kamu harapkan ya mungkin di sini itu akan bisa terwujudkan. Dan ini juga sebuah harapan dia ya. Nah, ada sebuah kunci. Kunci ini ibaratkan sebuah solusi dari masalah yang mungkin antara kamu dengan dia hadapi saat ini. Mungkin masalahnya itu antara kamu dengan dia itu jarak ya, jarak di sini. Kamu yang LDRan, atau kamu yang lagi berkonflik gitu ya, atau kamu yang lagi marah-marahan beberapa hari ini mungkin udah kayak lost contact aja atau saling memblokir. Ya, tapi tiba-tiba mungkin dia menyadari ya memblokir itu bukan solusi gitu loh. Jadi ya kita harus bicara, harus ngobrol, harus ketemu gitu ya. Jadi kita tahu ya apa yang menjadi masalah di antara kita berdua. Bukan harus kita diam-diamkan, bukan harus kita ya abaikan masalah ini, karena jika diabaikan otomatis ya intinya cinta itu tidak sepenuhnya ya. Nah, jadi aku melihat seseorang ini dia merasa kayak aku itu menyayangi kamu, aku mencintai kamu. Jadi aku harus menyelesaikan gitu loh masalah yang kita hadapi ini. Coba kita lihat seperti apakah cerita percintaan kamu dengan dia ini. Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Jadi ya ada solusi yang mungkin dia temukan, bahwasanya ya udah deh aku ngalah aja gitu. Ya memang walaupun misalnya kamu yang bersalah, tapi dia yang begitu tulus sama kamu atau mencintai kamu. Jadi dia yang mungkin duluan mungkin minta maaf ya, atau mungkin dia itu ingin menebus kesalahannya, karena dia tahu ya bahwasanya dia dulu sulit untuk memiliki kamu. Nah, di sini antara kamu dengan dia juga merasakan kita itu punya chemistry.
seolah ada kekuatan secara spiritual yang menyatukan kita. Ibarat kata itu takdir. Jadi dia berharap sekali ada solusi di setiap masalah yang kita hadapi ini. Ya, ada key di sini. Nah, have faith. Jalan itu, cinta itu akan menemukan jalannya. Love is coming. Cinta ini akan datang gitu loh. Seperti surprise invitation, ya, struck by love. Jadi aku melihat memang kamu akan ngerasa kaget, dia juga akan ngerasa kaget juga. Bahwasanya antara kamu dengan dia itu bisa bersama lagi atau bisa bertemu lagi. Ya, mungkin takdir akan menyatukan kamu dengan dia. Sudah sekian lama mungkin kamu dengan dia terpisah atau mungkin dibatasi oleh jarak, ya. Namun kalau memang antara kamu dengan dia itu ya punya chemistry atau soulmate, ya ini bisa akan ketemu. Nah, di sini aku juga melihat antara kamu dengan dia itu sebenarnya saling-saling kesepian, saling-saling merasa sedih, merasa sakit saat tidak bersama. Ya, ada mirror. Nah, mungkin ini yang menjadi penyebab kenapa ya kok aku merindukan kamu, kenapa ya kok hati aku tersiksa tanpa kamu. Nah, ternyata jika kamu merasakan ini, ternyata dia juga ngerasakan hal yang sama, gitu loh. Ya. Nah, di sini time to heal, self worth and value. Nah, mungkin beberapa dari dia mencoba untuk menyadari gitu ya, ataupun merenung yang salahnya di mana gitu loh. Jadi beberapa dari kamu ini, dan ini aku juga melihat ya dia itu kayak, wah ini waktunya aku merenung, ini waktunya aku kayak merasakan ada cinta yang begitu dalam diri aku. Emang selama ini dia sempat sih abaikan kamu, selama ini mungkin dia sempat seperti tidak punya pemikiran bahwasanya kita itu akan bisa bersama selamanya gitu ya. Nah, namun di sini aku melihat seseorang ini seperti ingin meningkatkan nilai dirinya, bahwasanya dia nanti akan layak gitu loh, akan layak untuk menjadi pasangan kamu di sini. Oke. Nah, jadi beberapa dari dia benar-benar kayak menyadari sebuah kesalahan yang dia sudah perbuat ke kamu di sini. Oke, kita coba lihat dari yang ada di hatinya ini apa gitu ya, perasaan terdalamnya itu apa. Oke, kita coba cek. Oke. Nah, ternyata dia takut. I'm terrified. Dia takut gitu loh. Takut mungkin jika tidak bersama dengan kamu. Wah, ternyata masalahnya dia merasa kayak aku itu punya masalah sebenarnya. Ya, your family won't like me. Dia tahu mungkin ada beberapa dari keluarga kamu yang tidak menyukai dia. Itu membuat energi dia down. Ya, padahal kita saling cinta. Tapi kenapa sih keluarga kamu tidak menyukai aku? Di situ mungkin dia juga merenung. Kenapa? Keluarganya tidak menyukai aku, mungkin di situ ada kesalahan yang mungkin dia perbuat. Di situ mungkin dia ingin memperbaikinya. Makanya di sini ada ketakutan dalam dirinya dia bahwasanya apakah sampai detik ini masih ada dari keluarga kamu yang tidak menyukai dia. Nah, kalau ada yang tidak menyukai dia, otomatis dia juga nggak enak hati kan, gitu ya. Jadi makanya ini permasalahan dari hubungan yang maunya itu ya dari dua belah pihak keluarga itu suka, mensupport, merestui begitu. Tapi di sini dia kayak ngerasa masih ada energi-energi yang mungkin tidak menyukai dia dari keluarga kamu, ya. Dan makanya di sini dia takut, ya takut banget. Sementara dia masih menginginkan kamu. I have so much desire for you. Aku memiliki banyak harapan untuk kamu. Ya, mungkin di sini dia punya cita tanpa syarat ke kamu ya. Terus dia itu walaupun merasa ada yang tidak menyukai dia dari keluarga kamu gitu ya. Dia rasa dia ke kamu itu tetap sama gitu loh. Jadi ini, ya mungkin saja semoga aja ya ada solusi yang mungkin akan kamu dengan dia dapatkan nantinya. Ya. Ini sih dia akan bertindak, melakukan sebuah tindakan bahwasanya mungkin akan memperjuangkan kamu apapun caranya, dia harus mendapatkan restu nih gitu. Oke. Kita coba lihat apa lagi yang terbaca. Jadi beda-beda waktu, beda-beda kartu, beda juga bacaannya ya. Jadi aku pengen misalnya 3 kali readingan aku pakai kartu ini. Jadi bisa berubah-berubah gitu ya energinya. Oke teman-temanku, fokus kepada kartu ini.
Apakah yang terbaca? Nah, ini ada Knight of Wands ya. Aku melihat di sini seseorang ini kayak sangat berhati-hati sih dalam bertindak sekarang. Dia nggak mau gegabah lagi, dia nggak mau lagi emosi-emosian atau egois-egoisan, dia nggak mau lagi. Dia di sini berusaha untuk mengontrol ya semuanya. Agar apa? Agar mungkin dia itu bisa stabil jika dia mungkin bertemu dengan keluarga kamu atau bertemu dengan kamu gitu ya. Jadi dia itu bisa dianggap seseorang yang layak. Intinya ada perubahan yang dia lakukan di sini, ya. Oke, ini High Priestess. Memang dia ini pernah menyembunyikan sesuatu ya dari kamu. Mungkin itu yang membuat mempengaruhi kenapa restu dari orang tua kamu tidak ada atau dari keluarga kamu tidak ada, karena seseorang ini mungkin dia punya masa lalu yang sulit untuk diterima. Ya, mungkin dulu dia seseorang yang punya masa lalu yang suram atau yang nakal begitu ya. Atau mungkin dia ini ada seseorang yang entah gimana gitu ya, tahu lah kita. Nah, itu ya namanya orang tua kan pasti kan pengennya itu anaknya ketemu dengan orang yang tepat, orang yang baik, bisa membahagiakan anaknya, nggak kecewain gitu ya. Nah, walaupun orang tuanya pasti pengen seperti itu. Nah, mungkin dari masa lalu kamu itu yang membuat dia ya, dari masa lalunya dia itu membuat keluarga kamu mungkin sedikit menolak gitu ya. Tapi aku melihat sih di sini ada kartu Death and SS ya. Sesuatu yang berakhir. Nah, memang hubungan kamu dengan dia memang kayak seperti sudah berakhir, tapi di sini ada Reddit, ada terlahir kembali. Seolah rasa itu masih ada. Nah, dia seperti ingin perjuangkan lagi. Dia hidup kembali. Rasa itu ada, muncul lagi. Ya, ini dia. Jadi seseorang ini benar-benar masih menyimpan rasa ke kamu. Ya, di sini dia mulai memikirkan bagaimana cara untuk bisa mendekat ke kamu, bagaimana cara untuk bisa menunjukkan bahwasanya dia akan layak gitu ya. Jadi apa yang dipikirkan di sini oleh dia sebenarnya bisa jadi kenyataan. Kalau dia benar-benar fokus begitu ya. Nah, jadi teman-temanku, aku melihat memang energi seseorang ini malam ini kayak begitu kuat itu memikirkan kamu. Dia kayak benar-benar pengen mencari solusi ya. Sebenarnya di sini sudah ada solusinya. Tinggal kesabaran dia aja sih lagi yang benar-benar harus dia perjuangkan. Kita akan lihat untuk inisialnya. Siapakah inisialnya? Oke. Satu kartu lagi. Ya. Orang yang dibenci. Ya mungkin dulu pernah ya kamu membenci dia atau dia membenci kamu, ternyata itu jadi cinta. L, teman berantem, lagi-lagi teman berantem. P, yang pernah selingkuh. Oke, ini D dan Y, tetangga. Tetangga ini sering sekali ya muncul. Untuk zodiak yang kuat kondisinya, kalau di sini tadi sih ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Scorpio, ada Gemini, Aries, Leo, Sagi ya. Gemini, Libra, Aquarius. Ini untuk zodiak yang kuat kondisinya. Ada Scorpio, ada Aquarius, ada Pisces, ada Cancer, ada Virgo. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Teman-temanku, aku melihat di sini beberapa dari kamu ya, kalau aku lihat sih cinta itu akan datang, dan sebenarnya walaupun dia takut ya, tapi dia berharap cinta itu akan datang kepada dia akan merasakan kebahagiaan. Oke, ini yang sebenarnya yang terbaca untuk energi dia malam ini. Semoga ketakutan dia itu akan hilang, digantikan dengan kebahagiaan. Mungkin akan ada takdir yang mempersatukan antara kamu dengan dia lagi ya. Semoga ya, aminkan. Jika kamu masih menginginkan dia, berdoalah ya segera dimudahkan gitu loh. Karena jodoh itu pasti akan ketemu. Dimanapun kamu berada ataupun dia berada ya, kalau itu jodoh, itu Tuhan punya cara untuk menyatukan antara kamu dengan dia ya. Bahkan kita nggak tahu caranya bagaimana, itu kadang di luar ekspektasi kita, di luar pikiran kita, di luar nalar kita ya. Semua bisa akan terjadi seketika. Oke, teman-temanku. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.